Halo semuanya, selamat datang di video tutorial kami. Hari ini kami akan membahas cara membuat aplikasi web sederhana untuk Caesar Cheaper yang merupakan tugas kuliah kami di mata kuliah KJA. Di video ini kami akan menunjukkan cara membuat aplikasi untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi, langsung saja kita mulai. Jangan lupa untuk tonton sampai selesai, karena di akhir video kami akan memberikan penjelasan penting tentang implementasi algoritmanya. Sebelum kita mulai coding, kita bahas dulu konsep dasar Caesar Cheaper. Algoritma ini adalah metode enkripsi sederhana yang digunakan oleh Julius Caesar untuk mengamankan pesan. Caranya adalah dengan menggeser setiap huruf dalam pesan sebanyak n posisi dalam alfabet. Misalnya jika pesan kita adalah A, B, C dan kuncinya adalah 3, maka hasilnya adalah D, E, F. Dan untuk mendeskripsi, kita tinggal geser balik huruf-hurufnya menggunakan kunci yang sama. Simpel banget kan? Langkah pertama, kita buat file HTML untuk struktur dasar websitenya. Nama filenya adalah index.html. Berikut adalah kodenya. Untuk type HTML length sama dengan en. Masuk ke head, meta charset sama dengan utf -8, meta name sama dengan viewport, kontennya width, device width, initial scale 1.0, titelnya Caesar Cheaper, enkripsi dan dekripsi, titel, headnya ditutup, terus masuk ke body, div class sama dengan container, H1-nya Caesar Cheaper, text area ID sama dengan message, rows 4, placeholder, masukkan pesan, text area tutup. Kemudian input type number, ID-nya key, placeholder, masukkan kunci, angka. Button on click, encrypt, enkripsi. Button on click, dekripsi, button. Div ID result, div tutup, body tutup, dan HTML tutup. Menambahkan gaya dengan CSS. Sekarang kita tambahkan sedikit styling agar websitenya terlihat lebih menarik, yaitu tambahkan text style di dalam head. Berikut adalah kode CSS-nya. Jadi style yang pertama kita buat bagian body. Font family-nya itu menggunakan Arial sans serif, marginnya 0, paddingnya juga 0, display-nya flex, justify content center, unlike items-nya center, min height 100 VH. Background-nya menggunakan F4, F4, F9, itu berwarna putih. Lalu dilanjut container, background-nya menggunakan kode FFFFFF, dimana itu juga warna putih, tapi putihnya agak lebih terang. Border radiusnya 8 pixel, box shadow-nya 0,2 pixel, 5 pixel, RGBA-nya 0,0002, width-nya 90%, max width-nya 600 pixel, padding-nya 20 pixel, text align-nya center. Untuk H1, color-nya itu kode 333, dimana itu berwarna abu-abu. Lalu selanjutnya kita input text area button, width-nya 100%, padding-nya 10 pixel,
marginnya 10 pixel 0, border radiusnya 5 pixel, border 1 pixel solid, kode CCC dimana itu berwarna krim. Dilanjut di bagian button, backgroundnya menggunakan kode 007 BFF dimana itu berwarna biru, colornya white, border none, kursor pointer. Untuk button hover, backgroundnya itu menggunakan kode 0056 B3 dimana itu juga warna biru, tapi birunya itu lebih gelap. Dilanjut ke result atau result, margin topnya 20 pixel, paddingnya 10 pixel, backgroundnya kode F8 F9 FA dimana itu berwarna putih menuju krim. Bordernya 1 pixel solid, kodenya CCC dimana itu warna krim, border radiusnya 5 pixel. Itu untuk coding di bagian style. Untuk bagian HTML, kita mulai dengan menambahkan text script di bawah div pada kelas container. Selanjutnya kita akan membuat deklarasi fungsi. Di sini kita membuat fungsi Caesar Keeper yang terdiri dari text key encrypt sama dengan true, yang berarti kita akan melakukan enkripsi karena dia bernilai true. Teks di sini adalah parameter atau teks yang akan kita enkripsi atau deskripsi, sedangkan key adalah kunci atau nilai pergeseran yang akan ditetapkan pada huruf. Selanjutnya sini ada consif encrypt tanda tanya key petik 2 min key. Di sini karena encrypt bernilai true, maka nilai key akan sama dengan shift, yang berarti dia akan melakukan pergeseran sesuai dengan nilai key-nya yang ditentukan. Selanjutnya inisialisasi variabel, di sini menggunakan let result. Kemudian kita menambahkan perulangan for. Di sini let sama dengan 0, i lebih kecil dari text length i++. Di sini berarti looping atau perulangan ini akan berjalan melalui setiap teks atau setiap karakter dalam teks. Selanjutnya kita menambahkan pengujian if. Ini untuk memeriksa karakter adalah huruf. Kita menggunakan if char titik match a kecil sampai z tutup kurung per i. Selanjutnya untuk mendapatkan kode ASCII dari setiap basis huruf, kita menggunakan code. Di sini text code i, sedangkan base di sini untuk menentukan kode ASCII. 65 di sini untuk A besar itu kode ASCII-nya, dan 97 adalah kode ASCII untuk A kecil yang digunakan sebagai titik awal perhitungan pergeseran. Selanjutnya result string di sini untuk menghitung karakter baru setelah pergeseran. Jadi setelah pergeseran kita akan menghitung berapa nilai baru untuk setiap karakter yang sudah ditentukan. Ini 26 adalah jumlah alfabet, dan plus base di sini untuk menambahkan kembali nilai base untuk mendapatkan kode ASCII yang baru. Di sini string from char ini code untuk mengonversi kode ASCII. Selanjutnya kita menambahkan tadi ada else di sini adalah untuk mengecek karakter yang bukan huruf, akan ditambahkan ke result. Selanjutnya kita akan membuat function baru di sini, yaitu encrypt. Encrypt di sini menggunakan cause message sama dengan dokumen get element by ID. Kita akan mendapatkan elemennya dari ID dengan ID yang bernama message. Selanjutnya sini ada key print integer, ini sama. Cuman di sini kita ID-nya yang digunakan adalah key. Selanjutnya sini ada pengujian. Ini jika kunci valid akan menampilkan masukkan kunci yang valid. Jadi kita tidak bisa memasukkan kunci selain angka. Selanjutnya untuk memanggil fungsi Caesar Keeper kita menggunakan cause encrypt message untuk mengenkripsi pesan yang diberikan dengan kunci yang sudah diberikan juga. Kemudian di sini dokumen ini titik
getElementResultID InnerChild ini untuk menampilkan hasil enkripsi pada elemen dengan ID result. Fungsi decrypt di sini sama aja, kita copy aja tadi yang encrypt, kemudian kita ganti encryptnya menjadi decrypt. Kemudian kita ganti juga nilai true yang tadi menjadi false agar dia melakukan dekripsi. Sekarang kita coba aplikasinya ya. Pertama, buka file HTML di browser kalian, masukkan pesan dan kunci, lalu klik tombol enkripsi atau dekripsi. Seperti yang kalian lihat, hasilnya akan muncul di bagian bawah. Mudah kan? Betul. Dengan ini, kalian bisa memahami dasar-dasar algoritma enkripsi sederhana. Nah, itulah tutorial membuat aplikasi web Caesar Chipper. Kami harap video ini bermanfaat untuk tugas kuliah kalian. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.